إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Nurul Iman yang berbahagia, yang mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang yang penuh dengan keberkahan ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, masjid yang sangat kita cintai ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari ridha Allah dengan menunaikan ibadah salat Jumat yang insya-Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian untayan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga akhirul qiyamah, yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala bentuk balasannya nanti di hari yang telah Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan manusia, Allah mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita manusia ini benar-benar dalam keadaan merugi. Allah katakan bahwa kita benar-benar di dalam kerugian. Allah menyatakan demikian dengan menggunakan huruf taukidnya, dengan memastikan bahwa kita sebagai hambanya, sebagai manusia, pasti berada di dalam kerugian.
salah satu kerugian yang kita rasakan, jamaah Jumat yang berbahagia, adalah di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, apa kesempatan, apa waktu yang banyak kita lalaikan sehingga dengan begitu mudah kita meninggalkannya karena kita tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan yang manakala amalan tersebut kita lakukan, Allah berikan limpahan dan karunia pahala yang begitu besar. Ketika selesai Ramadan, contohnya kemarin, melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Nabi? Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian diiringinya puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari sesudahnya, kana kasiyamid dahri, dia akan mendapatkan puasa setahun penuh. Banyak di antara kita yang melewatkan kesempatan emas, pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, sehingganya merugilah kita. Kemudian ketika datangnya musim haji, Allah Subhanahu wa taala berjanji juga melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Bahwasanya haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga yang Allah akan berikan. Sayang, banyak di antara hamba Allah yang telah memiliki kelebihan harta yang Allah berikan. Badan sehat, harta banyak untuk berangkat haji, begitu pula harta yang akan ditinggalkan untuk keluarga di rumah sebagai tanggungan untuk dinafkahkannya. Tapi dia sangat merugi. Dia tidak mau untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Maka merugilah dia. Dia sanggup untuk membeli mobil yang seharga 500 sampai dengan 1 miliar. Tetapi untuk berangkat haji pun dia belum sempat untuk mendaftarkan dirinya, yang hanya bersekitar 30 atau 40 juta saja. Sementara kalau kita lihat, jangankan mobil, kadang garasi mobilnya saja yang bernilai taruhlah sekitar 100 juta rupiah, dia sanggup untuk mengadakannya, dia sanggup untuk membuatnya, tapi niatnya untuk menunaikan panggilan Allah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah sekitar 30 atau 40 juta saja yang Allah minta darinya, dia tidak sanggup, maka merugilah dia. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata baginda Nabi?
man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'amsyri amsalha. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang mau membaca Al-Quran, baik faham maupun tidak faham, maka Allah ganjar baginya 10 pahala kebajikan. Toh banyak juga manusia yang melalaikannya. Banyak juga manusia hamba Allah ini yang melewatkan kesempatan itu. Merugilah dia. Itulah kondisi manusia hamba Allah pada saat sekarang ini. Al-Quran dia jadikan sebagai pajangan di rumah saja. Al-Quran hanya dia baca ketika datangnya bulan suci Ramadan, dan dia berniat kembali untuk membaca Al-Quran itu pada Ramadan yang akan datang. Toh apakah dia masih hidup atau tidak, dia juga tidak tahu. Tapi yang jelas, baginya membaca Quran itu ya, di saat-saat waktu tertentu saja. Padahal nilai pahala membaca Al-Quran adalah 10 kebajikan setiap huruf yang kita baca. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang mau bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah janjikan pahala 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang mau bersedekah di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu masjid musalla yang terbengkalai, membantu sarana prasarana rumah ibadah dan lain sebagainya. Allah janjikan pahalanya 700 kali lipat. Tapi kebanyakan manusia melewatkannya. Masih banyak juga fakir miskin di antara kita yang tidak makan, yang susah hidupnya, yang melarat kehidupannya, butuh uluran tangan dan pertolongan daripada kita. Kita merugi karena kita melewatkan pahala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Maka nanti pada hari kiamat, orang-orang yang ceke ini, orang-orang yang memperhitungkan hartanya di dunia karena takut miskin, karena takut berkurang hartanya, mereka nanti menyesal di hadapan Allah pada hari kiamat. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau tahu keadaan seperti ini, kondisiku pada hari ini, tidak ada yang bisa menolongku. Tolong tunda ajalku, kembalikan aku lagi ke duniamu. Maka aku akan fa'as-saddaqa, maka aku akan banyak bersedekah, membantu orang lain yang kesusahan, membantu fakir miskin, menolong rumah ibadah, berwakaf untuk masjid dan musala dan lain sebagainya. Ya Allah, wa akum minas salihin, dan aku berjanji setelah engkau hidupkan sesaat saja aku nanti di dunia, aku akan melakukan amalan-amalan soleh. Itulah penyesalan nanti di akhirat yang tidak ada gunanya, karena kita sudah mati dan tidak ada di dunia ini lagi. Merugilah kita, kata Allah, dan itu kita lewatkan juga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan fasilitas kepada kita untuk menggapai surganya nanti di akhirat kelak.
Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah nanti, lebih kurang 3 pekan ke depan, kita akan segera menghadapi hari besar. Di dalamnya ada amalan besar, di dalamnya ada pahala yang besar, yang sering kita menyebutnya dengan hari raya korban. Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala, kita merugi kesekian puluh kali setiap kali datang bulan Dzulhijjah, setiap kali datang hari untuk berkorban. Kenapa kita enggan untuk berkorban? Kenapa juga kita mau dikatakan kita rugi mengeluarkan sebagian harta kita untuk Allah, untuk kemaslahatan umat? Kapan lagi? Menunggu kita dipanggil oleh Allah, menunggu kita mati meninggalkan dunia ini. Sungguh sangat merugilah kita, kata Allah. Ketika Allah berikan kesempatan emas setiap tahun datang menghampiri kita, maka manfaatkanlah momen itu dengan sebaik-baik mungkin. Ada yang bisa berkorban dengan hartanya, tidak kurang tidak lebih daripada 3 juta rupiah. Ada yang bisa berkorban dengan tenaganya. Manfaatkan tenaga itu sebaik-baiknya untuk kita korbankan di hari raya korban tersebut. Bagi yang punya waktu, manfaatkan waktu luangnya. Jangan duduk manis, jangan berleha-leha, jangan santai di rumah sambil menunggu datangnya daging korban yang diantarkan oleh panitia. Kata Allah, merugilah kita yang kesekian-sekian kalinya. Bagi kita yang memiliki keahlian di bidang kepanitiaan, mari kita sumbangsihkan kepanitiaan kita, kesanggupan kita, ilmu yang kita miliki, kepercayaan masyarakat yang diberikan, yang diiringi dengan rasa tulus dan ikhlas untuk menjalankan. Semuanya telah memiliki bidang dan porsi masing-masing. Nah, di saat bulan Dzulhijjah datang, kesempatan emas inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Jamaah rahimakumullah, berkorban itu perintahnya bukan sekali seumur hidup. Nabi SAW menjelaskan berkorban itu setiap tahun, bukan sekali saja dalam seumur hidup. Itu ya minimal. Tetapi berkorban itu, kata baginda Nabi SAW, adalah setahun sekali. Bahkan Rasulullah SAW berjanji. Apa janji Rasul? Janji Rasul adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, apa kata baginda Nabi? Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan. Tidak ada amalan yang terbaik dilakukan pada hari nahar. Hari nahar itu adalah hari waktu penyembelihan di tanggal 10 Dzulhijjah. Ditambah 3 hari setelahnya, yaitu hari tasyrik 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Ahabbu ilallahi ta'ala, amalan tersebut adalah yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min iraqatid dam, yaitu penyembelihan hewan kurban. Jamaah rahimakumullah, maknanya adalah seandainya kita ada bersedekah di hari itu, berinfak di hari itu, lebih
atau banyak sekali, tapi kita tidak mau menyumbang untuk berkorban, maka tidak ada nilai bandingnya bagi orang yang min iraqatid dam, yang menyembelih hewan kurban. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus sangat peduli, simpati dan empati terhadap pelaksanaan ibadah kurban ini. Makanya Nabi SAW sangat menganjurkan dan menegaskan perihal ini, supaya kita tahu dan faham bahwa man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kesanggupan untuk berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekati tempat salat kami. Hadis riwayat Muslim. Begitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mau wajada sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Sangat tegas dan keras sekali kata baginda Nabi. Yang tidak mau berkorban tapi dia mampu untuk berkorban, dia enggan, maka mati sajalah dia, kalau tidak sebagai Yahudi maupun sebagai Nasrani. Sangat keras sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Ini apa maksudnya? Karena pahala kurban itu memiliki keutamaan yang begitu besar, yang manakala kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di suatu tempat, di masjid maupun di musala, sudah sering disorakkan, sudah sering ada pemberitahuan, ya. Masih enggankah kita untuk tidak mau menabung? Masih enggankah kita tidak mau mengeluarkan sebahagian harta kita untuk kemaslahatan umat, untuk berkorban, khususnya di hari raya korban tersebut? Tidakkah kita ingat bagaimana perjuangan berat Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail, ketika beliau diminta untuk mengorbankan anak semata wayang, satu-satunya putra yang ditunggu-tunggunya sekian puluh tahun. Ketika sampai waktunya, anaknya diminta untuk dikorbankan atau disembelih. Bayangkan, begitulah saking banyak keistimewaan dan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang mau berkorban. Jamaah rahimakumullah, lanjutan hadis daripada pernyataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Karena nanti pada hari kiamat hewan-hewan kurban ini akan datang menghampiri orang-orang yang berkorban. Bagaimana sifat datangnya hewan-hewan kurban ini nanti pada hari kiamat? Biquruniha, mereka akan datang dengan tanduk-tanduk mereka. Wa adlafiha, dengan kuku-kuku mereka. Wa asy'ariha, dengan bulu-bulu mereka. Datang melapor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, duhai Allah, inilah manusia, inilah hambamu yang hidup di dunia dulu. Dia rela mengeluarkan sebagian hartanya, dia sembelih kami dengan menyebut asmamu. Sekarang kami datang di hadapanmu untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada mereka, yang pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, tidak ada pembela, melainkan daripada salah satunya hewan kurban yang kita jadikan sembelihan pada hari raya kurban tersebut. Di saat itu keluarga kita lari daripada hari pembalasan. Kemana anak dan istri kita, kemana handai tolan kita, kemana bapak dan ibu kita? Yang datang menolong kita sebagai pembela, salah satunya adalah dari hewan kurban yang telah kita kurbankan, yang telah kita berikan pada hari raya kurban tersebut. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sungguh kalau kita mau meyakini dengan sepenuh hati, yakin dengan seyakin-yakinnya, kita tidak akan melewatkan kesempatan emas dan baik ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis beliau, apa kata baginda Nabi, wa inna dama la yaqa minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa ilal ard. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya setiap aliran darah daripada hewan kurban yang kita sembelih tersebut, sebelum darahnya sampai ke bumi, Allah telah menerima setiap pengorbanan dan amal yang telah dilakukan. Bayangkan, sekitar 2 cm dari kambing yang kita akan sembelih tersebut, darahnya muncrat. Sebelum darahnya turun ke bumi, Allah sudah menerima kurban yang telah kita jadikan kurban di hari raya kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mesti kita fikirkan? Apalagi yang mesti kita ragukan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam firman-Nya. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadisnya supaya kita meyakini, supaya kita memahami sekaligus mengamalkan. Begitu banyak faedah di dalam kehidupan ini. Setiap kali ada kesempatan, manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Sebab jikalau kita sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi Allah ini, apa yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak, melainkan terhadap segala amal yang telah kita lakukan di atas bumi Allah ini. Mudah-mudahan khutbah kita yang singkat ini memberikan manfaat dan faedah kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.